Ya itu tuh sama puluh tujuh. Sebenarnya dia 150 cuma dia diskon. Ya, selamat siang, selamat berjumpa kembali dari Stadion 23 Januari Telaga. Kembali kami melangsungkan live streaming pertandingan antara PS atau dulu PFC dengan PAS FC Paguyaman Pantai All Star. Oh, Paguyaman All Star, tidak ada kata pantainya karena ini sering kali membuat kita bingung juga. Paguyaman mendaftarkan 2 tim sekaligus, tapi yang satunya ada kata pantai, yaitu Paguyaman Pantai. Kalau ini Paguyaman All Star, dua-duanya memakai kata All Star di belakang namanya. Kembali kami bersama El Nino Center dan Macan Apparel menyuguhkan live streaming pertandingan Liga 3 Asprop PSSI Gorontalo. Bagi kedua tim, Paguyaman All Star baru mengantongi 3 poin dari sekali menang, sementara Dulupi dari 3 kali bertanding belum pernah mencatat kemenangan. Nah, kita tunggu apa hari ini kembali tim-tim papan bawah bisa mendapat poin seperti pertandingan kemarin. Di luar dugaan, salah satu tim favorit yaitu Persidago gagal mengantongi angka sempurna dan dipaksa bermain imbang dengan PS Bone Bolango. Jadi siang hari ini pertandingan pertama ini untuk grup B. Dulupi dengan kostum putih, celana hitam, kaos kaki hitam berada di sebelah kanan. Iya, kita tunggu sama-sama kick off babak pertama. Paguyaman All Star dengan kostum kuning, celana orange, kaos kaki hijau ya. Ya, kita tunggu sama-sama. Paguyaman All Star berada di sebelah kiri dan Dulupi berada di sebelah kanan. Sementara pertandingan siang hari ini Dulupi bertindak tuan rumah. Kick off sudah dimulai. Tinggal menunggu, sesaat lagi dimulai maksud kami. Aba-aba dari wasit yang memimpin pertandingan. Iya, sudah dibunyikan peluit panjang oleh wasit. Pertandingan babak pertama antara Dulupi FC dan Paguyaman Pantai All Star. Sekali lagi, teman-teman sahabat sepak bola Indonesia di mana saja berada, teman-teman di Sulawesi, di Jawa yang selalu mendukung tayangan live streaming ini,
Terima kasih semuanya, termasuk masyarakat Dulupi dan masyarakat Paguyaman dari Stadion 23 Januari. Sambil menunggu daftar susunan pemain, saya sampaikan selamat menonton. Ya, cuaca di Stadion 23 Januari siang hari ini cukup panas, tidak seperti hari-hari kemarin. Tentu bagi kedua tim ini juga perlu dipertimbangkan. Mereka harus bisa mengatur ritme dan stamina. Ya, Dulupi menekan. Masih kandas. Serangan berbalik. Nomor 19. Masih dia membawa bola. Passing yang salah. Ya, Kapten Dulupi. Nomor 8. Berhasil direbut, untung ada nomor 17. Dulupi umpan terobosan maksudnya berhasil lewat, namun pelanggaran. Jadi perlu saya sampaikan untuk sahabat sepak bola di tanah air, klasmen sampai pertandingan kemarin untuk grup A, Raja Wali FC kokoh berada di puncak dengan 15 poin, 5 kali bermain, 5 kali kemenangan. Disusul oleh Persidago yang pertandingan kemarin hanya bermain imbang dengan Bone Bolango, mengantongi 13 poin. Sementara di grup B, untuk sementara klasemen dipimpin oleh pendatang baru, yaitu Muara Tirta FC dari kota Gorontalo. Jadi grup A dan grup B untuk sementara dipimpin oleh
Dua tim berasal dari kota Gorontalo. Kita ke lapangan, Dulupi melebar ke kanan. Kita tunggu. Kontrol bola, maksudnya umpan terobosan namun offside. Lebih dekat ke pemain belakang dari Dulupi. Kita nantikan Dulupi kerjasama 1-2. Daerah tengah, umpan terobosan masih gagal. Ya, 5 menit pertama Dulupi bermain cukup menekan. Namun masih kandas. Ya, pemain Dulupi dicocor outball untuk Dulupi. Dan keberlangsungan live streaming Liga 3 Asprop Gorontalo ini tak lepas dari support El Nino Center dan Macan Apparel. Dan paling istimewa adalah support teman-teman sepak bola, sahabat sepak bola Indonesia yang setiap harinya menanti tayangan live streaming ini. Free kick untuk Dulupi. Memulai serangan dari belakang. Nomor punggung 11, nomor 2, salah pengertian. Yang baru bergabung, yang kuning orange hijau adalah Paguyaman All Star, sementara putih hitam-hitam adalah Dulupi FC, Dulupi Football Club, yang dimanajeri langsung oleh salah satu politisi Bualemo, yaitu Bung Riko Jaini. Dulupi FC angkat, bahaya, lepas dari penjaga gawang, masih ada handsball, tapi oh ya, dilihat oleh wasit handsball dan dinyatakan penalti. Paguyaman All Star mendapatkan peluang lewat penalti. Kita tunggu nomor punggung 10. Dan kami masih menunggu DSP atau daftar susunan nama pemain dari panitia. Ya, ancang-ancang nomor punggung 10. Kita tunggu sama-sama apakah ini akan membuahkan gol. Ya, masuk. Untuk sementara Paguyaman All Star berhasil mencetak gol. Dengan demikian 1-0 untuk Paguyaman All Star.
Sudah 11 menit pertandingan berlangsung. Paguyuban All Star masih unggul 1-0 atas Dulupi FC. Gol tercipta lewat titik penalti oleh pemain dengan nomor punggung 10. Jangan lupa untuk teman-teman bagikan link tayangan ini biar teman-teman lainnya bisa mengetahui perkembangan Liga 3 Gorontalo. Dan tak lupa kami mohon dukungan berupa subscribe channel ini. Ya, kembali Dulupi menekan. Dari prosentasi serangan, Dulupi lebih unggul dari Paguyuban All Star. Namun Paguyuban All Star berhasil mencetak gol setelah terjadi handsball di kotak penalti. Bahaya Dulupi. Langsung melakukan shooting, belum merubah keadaan. Masih imbang pertanding, masih unggul Paguyuban All Star. Paguyuban All Star ini berhasil meraih kemenangan pertama ketika mereka mengalahkan Paguyuban Pantai All Star. Ya, Dulupi mencoba menekan, memasuki daerah berbahaya, masih kandas. Kembali pemain-pemain Dulupi naik, memasuki daerah pertahanan Paguyuban, kandas, berbahaya, serangan berbalik dengan cepat, umpan jauh, bahaya bola, dinyatakan pelanggaran oleh wasit. Ya, tim Dulupi kembali dengan kostum putih kombinasi hijau, celana hitam. Masih dapat dikejar oleh nomor 7, namun dinyatakan offside. Paguyuban All Star sekali lagi saat ini baru mengantongi 3 poin, 2 kekalahan, sementara Dulupi belum mengantongi poin. 3 kali bermain semuanya kalah. Kembali nomor 10 sang pencetak gol, melebar ke kiri, bagus sekali di daerah Dulupi. Umpan nomor 17, ya, cuaca sudah mulai sedikit mendung, sedikit menguntungkan untuk para pemain.
Lemparan ke dalam untuk Dulupi. Bahaya. Paguyaman kerjasama 1-2 masuk kotak penalti. Angkat. Ada satu pemain di sini, tapi sundulannya tidak akurat. Datang membantu pemain Dulupi. Berbalik sekarang Dulupi. Nomor 17. Keluar. Lemparan ke dalam sudah. Nomor 7 pendek. 11. Iya, Dulupi kembali menekan, mencari celah untuk bisa menyamakan kedudukan. 16. Umpan-umpan pendek. Salah pengertian. Sebenarnya maksudnya cukup baik, tapi terjadi miss. Ya, kami masih menunggu daftar nama pemain. Jadi kita pandu secara perlahan aja, biar sahabat sepak bola Indonesia paling tidak mengetahui yang mana tim Dulupi dan yang mana tim Paguyaman All Star. Ya, papan skor belum sempat diganti oleh petugas scoring board. Namun yang pasti skor saat ini 1-0 untuk Paguyaman. Dulupi. Bahaya. Nomor 11 tidak mampu melakukan shooting, hanya menghasilkan corner kick. Ya, teman-teman sementara menonton, jangan lupa bantu like, comment, and share, serta subscribe channel ini. Dari corner kick Dulupi, angkat tinggi, duel di kotak 16, berhasil diselamatkan. Nah, Paguyaman counter attack cepat, bagus sekali umpannya. Nomor 17 namun lebih cepat. Nomor 2 dari Dulupi, dan hanya menghasilkan out. Pelanggaran dilakukan oleh kapten kesebelasan Paguyaman. Outball rupanya. Bagus sekali umpannya dan sayang offside lagi. Pertandingan kedua untuk siang hari ini mempertemukan Lakea FC dengan Sparadis.
Kapten Dulupi ke tengah, ya sama dengan nomor 19. Terjadi pelanggaran. Jadi gol dari Paguyaman Pantai dicetak oleh nomor punggung 10 lewat titik penalti. Ya, dengan cepat tidak mampu melewati nomor 5. Out bola. Jangan lupa untuk teman-teman sahabat sepak bola Indonesia, Anda kebetulan memiliki usaha yang perlu dipromosikan, jadi Anda bisa mencantumkan logo usaha Anda di tayangan live streaming ini dengan kontribusi yang ringan saja. Dan kontak person Anda bisa hubungi di layar, ada di running text. Kembali ke lapangan, Dulupi masih berusaha terus menerus mencari gol penyama. Bagus sekali, masuk daerah penalti. Sang striker ini ke tengah, terlambat. Masih Dulupi ke kanan, kandas. Kapten membantu, masih Dulupi lagi. Nomor 11, bahaya. 17, 2 pemain berhasil dilewati. Masih Dulupi lagi, bahaya. Masuki kotak penalti, tidak melakukan syuting. Kita tunggu. Dan ternyata offside. Pemain-pemain Dulupi sebenarnya kalau saya lihat memiliki beberapa peluang, tapi begitu mereka masuk kotak penalti, mereka tidak memiliki keputusan untuk mencoba melakukan shooting. Masih lebih banyak berusaha menggiring bola dan memberi passing. Kembali Dulupi menekan lagi. Ya, nomor 7 bagus sekali. Ball pass 1-2. Shooting masih membentur, masih dikuasai Dulupi. Tidak ada akurasi tendangan terakhir dari pemain Dulupi. Hanya out ball atau out gawang, goal kick. Sudah 25 menit permainan babak pertama. PAS FC Paguyaman All Star masih unggul 1 angka lewat gol pemain nomor 10. Ya, pelanggaran untuk Dulupi.
Oke, kita kembali ke lapangan. Sebuah peluang dari Dulupi masih gagal. Ya, wasit menghentikan pertandingan, dilakukan water break. Dan untuk sementara keunggulan masih dimiliki oleh Pagoyaman All Star. Jangan lupa pertandingan kedua akan berhadapan Lakea FC dengan Sparadis FC. Lakea sudah mengantongi 2 kemenangan, sementara Sparadis masih 0. Jadi untuk sementara saya bacakan posisi klasemen baik grup A dan grup B sampai pertandingan kemarin. Grup A Raja Wali 15 poin, Persidago 13 poin, Panipi Raya 9 poin, Telaga Biru 8 poin, Abdi United 7 poin, Kresindo FC 5 poin, Dula Mayo FC 5 poin, Ipot Bolango 4 poin, Persital Talumolo 3 poin, Bone Bolango 2 poin, Bolio Huto 1 poin, dan posisi terakhir Likot FC 0 poin. Untuk klasemen grup B ini secara mengejutkan dipimpin oleh pendatang baru Muara Tirta dengan 10 poin, disusul PS Bualemo 9 poin, Basmi 9 poin, PSP Pohuwato 8 poin, Lakea FC 6 poin, Mahardika FC 6 poin, Panua GFC 5 poin, Pagoyaman All Star yang bertanding siang ini 3 poin, Pagoyaman Pantai All Star 1 poin, urutan 11-12 Dulupi dan Sparadis masing-masing 0 poin. Baik, kita kembali ke lapangan pertandingan. Akan dilanjutkan lagi setelah dilakukan water break di menit ke-30 ini. Ya, masih unggul Pagoyaman All Star atas Dulupi.
Bergantian pemain dari Dulupi, keluar nomor punggung 16, masuk nomor punggung 12, Kendi.
Berganti pemain dari Paguyama All-Star ke nomor 17 masuk nomor 15 Ramli.
Skor berubah menjadi 1-1.
Oke, teman-teman yang masih menonton, kembali kita ke lapangan hijau. Free kick untuk Dulupi dan kedudukan masih sama 1-1. Kita tunggu apakah ini akan jadi gol. Bagus sekali. Tidak ada kawan. Dan Pagoyaman Pantai akan Pagoyaman All Star maksudkan ya, segera mengganti dua pemain. Salah satunya mengalami cedera bahaya, masih dapat dikuasai penjaga gawang. Shooting, haha, belum merubah keadaan. Salah satu pemain Pagoyaman All Star mengalami cedera dan harus dibawa ke rumah sakit nampaknya karena mengalami cedera yang cukup serius. Kita tunggu hasil akhir dari pertandingan ini. Dua pemain sekaligus Pagoyaman All Star dimasukkan. Jadi hasil pertandingan siang ini, apapun hasilnya, belum mempengaruhi komposisi pimpinan klasemen di grup B karena kedua tim berada di papan bawah. Offside. Pergantian pemain bagi Pagoyaman All Star, keluar nomor punggung 7 masuk nomor punggung 12. Pergantian kedua, keluar nomor punggung 16 masuk nomor punggung 11. Ya, dua pemain diganti sekaligus. Di pinggir lapangan masih tergeletak satu pemain Pagoyaman All Star yang mendapatkan perawatan serius dan segera digotong, akan mendapatkan perawatan intensif, mungkin harus dilarikan ke rumah sakit. Sayang sekali kami tidak sempat melihat nomor punggungnya. Ya, kembali kita ke lapangan. Pemain baru masuk, nomor 11 Pagoyaman All Star menekan dari sisi kanan. Ada nomor punggung 2 dari Dulupi. Sayang sekali baru menjelang akhir kami mendapatkan nama pemain. Tempalan ke dalam Pagoyaman All Star. Jadi Dulupi dimanajeri oleh Bung Riko Jaini, salah satu politisi Bualemo. Shooting tidak keras. Penjaga gawang Dulupi Idris Abdul. Kemana arah bola? Diambil oleh kapten. Ya, maksudnya ke depan, kandas. Bahaya, Pagoyaman menekan. Terburu-buru melakukan passing. Jangan lupa untuk pertandingan kedua, masyarakat Lakea dan masyarakat Kabupaten Gorontalo, khususnya kota Limboto, karena pertandingan kedua Lakea FC berhadapan dengan Sparadis United.
wasit Pahrianto Pauweni yang memimpin pertandingan ini, dibantu Ridwan Adam dan Roni Ahmad. Wasit cadangan Samsudin Tahir dan match komisioner Bung Rizal Datau dari kota Gorontalo. Masih di daerah Dulupi, Pagoyaman All Star mencoba menekan di 10 menit terakhir pertandingan ini. Tidak offside, bahaya, hanya menghasilkan goal kick. Ya, Dulupi nomor punggung 2 yang sangat rajin ini, Aspan Harun. Salah, nomor 12 kuasai bola, Faisal Asegaf. Salah lagi, umpan terobosan masih kandas. Ya, Pagoyaman nomor 20 Adnan Rangkum kerjasama dengan 13, lebih dekat ke penjaga gawang Idris Abdul. Ya, nomor 7 Rizky, masih Rizky, bagus sekali umpannya, tidak dikejar oleh nomor punggung 17 Pagoyaman. Bagus sekali umpannya, sang pencetak gol nomor 10 kandas di Bobby Hendris. Dulupi daerah sendiri mendribel bola kerjasama dengan nomor 17 ke tengah, nomor 8, umpan baik sekali. Kita tunggu 2 pemain, 3 masih kandas, dikuasai oleh nomor 12 Faisal. Ke belakang Faisal, Adnan daerah sendiri, Faisal lagi melewati garis tengah, kandas. Kembali Faisal yang dituju, lebih dekat ke Kapten Bobby Hendris. Out ball untuk Dulupi. Apakah Dulupi bisa mencatat kemenangan pertama hari ini atau Pagoyaman All Star bisa menang untuk kedua kalinya? Kita tunggu. Kedudukan masih imbang. Lemparan ke dalam untuk Dulupi. Nomor 19 angkat, crossing, dikuasai pemain Dulupi di kotak penalti, mencari ruang tembak, belum ada, datang membantu lagi, syuting, dapat diblok. Mencoba pemain Dulupi mengurung, nomor punggung 8 kuasai bola, datang membantu satu pemain lagi, nomor 13 mencoba mengatur dari belakang. Bagus sekali, offside rupanya. Ya, 7 menit waktu normal. Pagoyaman salah umpannya. Penjaga gawang Idris Abdul ke depan. Dengan bek kanannya nomor 12. Ke belakang lagi. Salah umpan. Coba dari tengah, nomor 7 dari Dulupi, Rizky Gusani, nomor 17 yang dituju.
Kerjasama dia dengan nomor 10. Baik sekali, namun 12 sudah terjerat di posisi offside. Pendi SHP. Satu pemain Dulupi tergeletak. Jadi pertandingan kedua jangan lupa Lakea FC dengan Sparadis United. Lakea sudah mengantongi 6 poin, sementara Sparadis belum mendapatkan poin. Teman-teman semua bantu subscribe channel ini untuk mensupport agar kita bisa menayangkan hingga akhir kompetisi yang cukup panjang ini. Terima kasih untuk El Nino Center dan Macan Apparel yang mensupport tayangan ini. Tidak ada teman yang dituju, bahaya, masih dapat dikuasai lagi dan dibuang keluar lapangan pertandingan. Coba Paguyaman All Star nomor 11 kerjasama dengan pencetak gol nomor 10, langsung syuting membentur. Nomor 2 keluarkan bola dari kotak penalti, dikuasai Paguyaman. Bola sudah meninggalkan lapangan. Ya, pemain-pemain Dulupi, Rizky Gusani ke depan, bahaya, berkejaran di sana. Nomor 17 berhasil kuasai bola dari Dulupi. Sayang. Paguyaman 12 dari Paguyaman, Faisal Asagab 20, Adnan Rangkung, masih Adnan kerjasama dengan Faisal 1-2, diambil oleh nomor 7 dan hanya menghasilkan goal kick. Pergantian pemain dari Dulupi, keluar nomor 19 masuk nomor 20. Ya, 21 masuk dari Dulupi. Gusdur Kolonga namanya, main baru masuk. Ya, sekarang dia kuasai bola. Gusdur Kolonga ke kanan, nomor 13 Jemlian Maheu. Gusdur lagi, salah kontrol Gusdur. Mungkin orang tuanya sangat favorit dengan Presiden Gusdur ya, sehingga namanya diberi Gusdur. Paguyaman kuasai bola, nomor 13 Agus Yanto ke Adnan Rangkung 20, crossing tidak akurat. Ya, Dulupi sekarang. Iya, salah umpannya, masih ada pemain, bahaya, nomor 10, satu terlalu lama menahan bola, akhirnya salah melakukan passing. Sebenarnya kalau pemain-pemain Dulupi berani melakukan variasi, bahaya, dan muncul dari belakang nomor 12. Untung kembali lagi Paguyaman menyerang, masuk kotak penalti dia. Liuk-liuk, nah masih dapat disapu keluar dari daerah berbahaya. 12, bagus sekali umpan terobosan nomor 8 memasuki kotak penalti, bagus sekali umpannya dan gol. Hanya disentuh dengan tumit kakinya sambil membelakangi gawang. Nomor punggung 17 kalau tidak salah. Kita tunggu nomor berapakah dia.
Belum kelihatan dari tempat kami ini. Ya, nomor 17 rupanya yang mencetak gol, Muhammad Mukhlis Kaudo. Itu nama lengkapnya. Skor berubah menjadi 2-1 untuk keunggulan Dulupi FC. Dan ini tercatat sebagai kemenangan pertama tim Dulupi apabila ini bisa dipertahankan. Penjaga gawang Pakuyaman bahaya lagi. Wow. Sementara wasit hanya memberikan extra time 1 menit. Jadi Dulupi mencatat kemenangan pertamanya setelah 3 pertandingan selalu kalah. Apabila mereka bisa pertahankan serangan dari Pakuyaman. Wow. Coba disapu nomor 12. Pelanggaran. Dan ini mungkin menjadi peluang terakhir dari Pakuyaman. Jadi apapun hasil pertandingan hari ini tidak merubah perubahan pimpinan klasemen di grup B, karena kedua tim ini berada di nomor 10 dan nomor 11 klasemen. Kita tunggu sama-sama. Pakuyaman All Star, peluang terakhir. Lebih hati-hati, bahaya, terjadi perebutan di sana dan dianggap pelanggaran terhadap penjaga gawang karena menghalangi penjaga gawang menguasai bola. Kita tunggu saat-saat akhir pertandingan. Ya. Dan wasit utama Fahrianto Pauweni telah meniup peluit pertandingan dan menandakan pertandingan babak kedua ini selesai 2-1 untuk Dulupi. Kita ketemu lagi di pertandingan kedua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.